Contohnya PSI lah, awal-awal PSI. Tiba-tiba dia sebelum PDIP mencalonkan yang namanya Ganjar, tiba-tiba kan PSI dulu yang saya mencalonkan, PSI mencalonkan Ganjar Pranowo. Lu bayangin nggak kalau ibaratnya yang namanya partai itu adalah toko, dia itu menjajakan barang yang ada di toko orang lain. Dia harusnya kan dia mengkader, dia nggak percaya dengan barang-barang yang ada di tokonya. Kan sekarang memang lagi musim Pak bisnis seperti kalau itu. Kalau dia punya kader tapi nggak punya muni, itu muni kader, itu muni kader. Sip, terima kasih. Ini bisa ngumpul lagi nih. Iya. Pada kemana aja sih? Enggak, ini kan biasanya pada sibuk kerja nih. Ya. Nah, ini kan kalau dia sibuk kontrol. Astagfirullah. Kaget ya Mas ya. Udah mulai dia masih begini-begini aja. Iya. Enggak, ini lo berita ini lihat jadi di biasain main slot, udah tua lah. Iya, jangan biasain. Bapak kan juga bukan anggota DPRD. Jangan. Enggak main slot, Kang. Apa itu? Ini tentang polusi. Ya. Wih, langsung ke tema. Masa gini. Ini dampaknya luar biasa ini. Ini salah satu dampaknya itu gara-gara polusi udara di Jakarta begitu. Waduh. Sempat saya batuk-batuk, Kang. Satu keluarga. Yang di Sumatera Utara semua Batak-Batak. Beda dong. Yang kemarin ada hajatan batik-batik, Pak. Iya. Yang kemarin jualan kelapa batok-batok. Kemarin saya mau ngumpulin yang botak-botak nih. Ayo, apa lagi? Lah itu, makanya saya jadi betek-betek nih. Mas, ini kan salah satu dampaknya ini. Kita kan selama ini kerja nih. Ya. Ini salah satu dampaknya kita harus work from home. Nah, di Jakarta kan sudah menerapkan per hari ini. Nah, ini yang salah. Di masyarakat kita tuh, kita tidak selalu harus berpikiran positif. Maksudnya? Ketika lu WFH. Ya, WHO. WFH. WFH. Work from home, bukan work from home. Karena lu tahu sendiri kita sudah mengalami yang namanya work from home itu dari zaman pandemi. Yang ada apa? Penurunan kinerja. Itu turun. Yang harusnya work from heart. Jadi lu bekerja dengan hati. Itu yang sebenarnya. Tapi Pak, masalahnya gini, dengan banyaknya polusi, ini tidak hanya bekerja dengan hati, tapi kan orang kan harus di jalan, kena paparan sinar, paparan udah. Ini harus bekerja dengan hati-hati. Iya. Lagian work from home, WFH, Zoom, udah melarang karyawannya work from home coba. Iya. Zoom yang buat WFH, Zoom-nya aja udah WFO. Lo lihat ya? Zoom nih yang buat kita WFH, udah ngewajibin karyawannya untuk masuk offline. Padahal dia yang bikin gara-gara dia ada WFH. Coba gimana tuh? Tapi kan dunia ini. Panggung sandiwara. Bapak tidur aja di situ, Pak. Oh, bisa ya? Dia tinggal ngomong tema habis itu diem. Iya, diem. Dia kan polusi tidur. Jadi ngomongin polusi langsung tidur. Iya. Polusi tidur dia. Saya melempar isu, Kang. Iya, lempar isu. Ini Anda bertiga yang membahas. Kira-kira ya, nih yang di dalam permasalahan kira-kira dalam kura-kura. Itu kalau itu kura-kura. Iya. Ada nggak indikator yang kura-kura tuh ngapain dalam perahu ya? Kan dia hidupnya di air. Kenapa, Kang ya? Kura-kura dalam perahu. Karena itu perumpamaan. Perumpamaan tuh bisa apa aja. Nah, ini satu tebakan dari Pak Jokowi kemarin tuh yang di Sumatera Utara ini Medan. Iya. Itu dia kasih kuis pertanyaan apa itu kepada seorang wanita yang ada di Medan. Kepada seorang wanita. Bahasanya Pasti ada di Medan dong, acaranya di Medan. Bahasanya Bapak baku ya. Iya. Baku hantam. Sampai sekarang belum terjawab itu teka-tekinya. Apa pertanyaannya? Nah, itu saya lupa. Mungkin di antara kalian bertiga ada yang ingat ya. Apakah? Yang rambut. Jauh di mata, dekat di hati. Tuh, iya. Itu Apa? mungkin ada nggak jawaban pengennya Pak Jokowi itu jawabannya tuh dia ginjal lah, jantung lah gitu. Jauh di mata, dekat di hati. Dia jawabnya serius. Pak Jokowi nggak bisa ngomong apa, jadi nggak bisa bercanda. Soalnya yang jauh di mata, dekat di hati itu Allah. Wow. Pak Jokowi di situ langsung, iya sih. Cuman maksud saya bukan begitu. Nah, apa bedanya tato sama tata? Lo beda dong.
Kalau tato tuh nggak ada yang dado, tapi kalau tata ada yang dado. Tata dado. Tapi tato di dada ada. Kalau tato di dada, kalau tata di dado. Tapi memang namanya tato itu harus ditata dengan baik. Iya betul. Supaya nggak semrawut kelihatannya. Iya. Apalagi gambarnya itu harus ditata. Jangan sembarangan. Tapi tato kan jadi seni sebenarnya. Di seni dado. raja sekarang itu. Iya. Seni raja. Raja dulu namanya. Dulu namanya raja. Raja pakai H. Pakai H raja. Haji Raja maksudnya. Raja Haji. Ini tadi kan ngobrolin polusi. Iya, polusi. Ini gara-gara dia nih, Pak. Nah, itu ada sekarang yang namanya bagaimana supaya masyarakat diimbau untuk menggunakan mobil listrik. Pak, Itu untuk mengurangi polusi. Beli lagi. Bapak duit. gini, bukan masalah mobil listrik. Mobil listrik itu belum cocok dengan kondisi di kita. Contoh. Salah satunya adalah untuk pengisiannya. Jarak yang ditempuh masih sekarang melalui ke Bandung, nanti nyetrumnya aja Pak, nyetrum tuh ya. Nyetrumnya aja bisa sampai dengan 8 jam sampai dengan 14 jam. Satu hal lagi yang paling harus kita pikirkan apa? Bekas-bekasnya nanti itu si baterai mau dibuang kemana? Itu akan menjadi sampah. Kan bisa didaur ulang itu baterai. Tidak bisa didaur ulang. Kayak profesor. Kayak dia udah nemuin alat itu daur ulang. Semuanya harus kita pikirkan dengan cara yang baik kan. Kita punya ahli-ahli yang luar biasa kan. Bagaimana supaya lingkungan itu bisa terjaga. Punya apa? Punya ahli-ahli. Agak ribetan ya. Ngomong ahli 2 kali itu agak ribet ya dia. Ini karena polusi kan. Ahli-ahli. Jadi lidah gue ini penuh dengan polusi sekarang ini. Bagaimana juga ini juga sebenarnya kesepakatannya dari masyarakatnya sendiri. Kalau misalnya yang seperti itu, sekarang kita harus mendidik si masyarakat itu untuk mempergunakan. Pemerintah menyediakan yang namanya transportasi yang lebih baik. Nah, transportasinya itu dari listrik boleh, memang seperti itu, tidak mempergunakan lagi bahan bakar minyak misalnya seperti itu, baru oke. Tetapi satu dengan yang lainnya sudah terintegrasi. Jadi nggak harus jalan terlalu jauh yang seperti kayak gitu. Semua orang juga mau. Karena apa? Pakai kendaraan lebih mahal dibanding dengan kita naik kendaraan umum. Iya, makanya kemarin kan Pak Jokowi juga sempat ngajak influencer, diajak nggak diajak? Tebak-tebakan itu? Bukan, yang teman-teman artis diajak naik LRT. Itu calontong doang. Kita mewakilkan ke calontong. Diwakili sama calontong kita. Calontong. Saya nggak bisa waktu itu. Karena? Saya nggak bisa. Karena apa? biasanya kalau ada CL ada lu kan? Enggak lah, pas itu hari itu nggak bisa. Karena apa? Dia nggak bisa ngajak saya maksudnya. Yang diajak dia doang. Lu nggak akan Iya. Tapi lo mau nggak beli mobil listrik? Lah, rencana aku akan beli, Cing. Uangnya? Uangnya tergantung ntar mobil yang gue sekarang mau jual dulu nih. Tapi ya emang benar. Mobil listrik. Yang paling tepat masyarakat kita harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, hybrid itu jauh lebih tepat untuk saat teknologi hybrid itu seperti apa sih, Kang? Hybrid itu beda sama listrik. Bisa pakai listrik. Listriknya Dia ntar bisa diisi. pakai high, bisa pakai breed. Bukan dong. Oh, jadi burung yang bisa menyapa gitu. Tapi ada nggak korelasi kalau nih kan WFH nih, turun. Polusi turun. Akan katanya kalau yang dari mobil transportasi itu cuma 30%, Bar. 70%-nya itu gara-gara pabrik di sekitar Jakarta. Terus juga ada katanya dari sumbernya dari PLTU yang ada di Banten. Pabrik itu. Pembangkit listrik tenaga apa Berarti itu? sebenarnya kalau diliburkan kayak WFH gini nggak banyak berefek dong berarti. Iya 30%. Ya nguranginnya 30%. Tapi kalau benar-benar nggak ada mobil semua. Kalau pabrik-pabrik tadi yang bikin polusi WFH mungkin ngefek ya. Nggak bisa juga lu kalau diturunin pabriknya itu kan bisa di listrik nggak ada. Dia nyedot yang namanya tenaga kerja buru-buru berapa banyak. Pabrik di WFA. Buru-buru dari rumah bikin kabel gimana? Tapi apa yang nggak bisa WFA? Waktu itu kan nonton orang stand up ya polisi bagian ke Ghana. Dia ngiri waktu pandemi orang-orang pada WFA. Saya sendiri katanya ke Ghana tuh nggak bisa WFA katanya gitu. Ke Ghananya apa? Kan bom atom. Gegara itu. Dia bilang begini, aduh siapa nama polisinya? Lucu deh stand up. Masa ntar giliran ada bom, terus telepon ke Ghana, Pak ada bom. Oh maaf saya lagi WFH. Ibu jinakin sendiri aja. Ular kali dijinakin. Aduh, paling kan itu orang siapa ya? Gue lupa polisi. Caranya dikasih tahu. Jadi begini Bu, Ibu persiapkan
Ibu coba ada kain karungnya Ibu basahin dulu, kan bisa dikasih dulu. Ya terus dia ngikutin. Ini kan dia belum baru juga gini udah melangkah. Tapi ini kan bom bukan kompor ya. Kalau kompor masih bisa kita arahkan bom. Ini update terbaru nih ya. Nah, ini di Detikcom apa isu lagi? Uji coba kebijakan WFH 50% bagi ASN DKI demi menekan polusi udara di Jakarta dimulai hari ini. Polusi udara di Jakarta masih gitu-gitu aja. Iya. Oh, nggak ngefek maksudnya? Nggak ngefek. Lu harus tahu makanya sendiri. Jakarta itu penduduknya 8 juta pada malam hari. Pada siang hari itu bisa 12 juta sampai dengan 14 juta. Jadi yang masuk ke Jakarta itu banyak. Yang dari pinggirannya Tangsel lah, Depok lah, Bekasi yang kayak begitu. Itu yang karena mereka bekerja di situ. Nah, sebenarnya kalau menurut saya nih ya, kenapa kok tetap nggak ada perubahan ya masih udara? Karena orang kan WFH nih di rumah. Otomatis misal nih, kayak yang rokok nih, jam ngerokoknya makin banyak kan di rumah. Ini asap makin banyak, ya kan? Iya kan? Terus ngumpulin temen-temennya bakar-bakar, bikin apa, asapnya makin banyak. Jadi sebenarnya justru dengan sering ada di rumah, akhirnya nggak ada kegiatan bakar-bakar sampah. Akhirnya bakar-bakar isu. Bakar-bakar isu. Terus yang namanya asap juga jangan boleh beredar di Jakarta. Nah itu. Ya kan nggak boleh. Mendingan kita asap. Iya. Nggak bisa dong asap dia asap maksudnya asap gitu ya. Ini yang salah satu dari keputusan yang belum undang-undang yang belum diselesaikan yang ditentang oleh orang-orang Sunda di DPR itu. Asap. Pemberantasan perampasan aset. Orang Sunda nggak setuju. Si aset mau dirampas. Orang Sunda udah nggak ada yang namanya aset lagi. Gara-gara ada undang-undang perampasan aset. Si aset nggak ada lagi. Si aset kemana ya? Udah dirampas. Udah nggak boleh. Itu aset. Iya. As soon as possible. Tapi juga peran serta masyarakat juga diperlukan. Ini enak ya kalau ini bagaimana kalau lempar gitu dong mah enak ya. Bagian bacain terus kita yang suruh ngobrol. Nggak, tapi memang solusi yang paling tepat hanya itu orang berbanyak naik kendaraan umum. Angkutan karena kalau dengan begitu otomatis kendaraan pribadi akan di rumah nggak kepake. Iya itu. Iya. Bukan diganti mobil listrik atau kendaraan listrik. Kendaraan listrik tahu sendiri kan, satu rumah itu harus lebih daripada 7.000 watt untuk ngecas. Why? Watt. Why? Kenapa? Why dong? Watt itu satuan listrik, Kang. Iya. Bukan what, why, where, when. Watt itu dialah yang menemukan yang namanya kereta api uap. James Watt. Why? Enggak. Berarti salah satunya solusi memperbanyak orang naik transportasi umum. Sebenarnya seperti itu harusnya. Tapi nanti kalau semua naik transportasi umum, iya. Bahaya juga, orang kita belum siap juga semuanya untuk naik. LRT juga kan kemarin kan udah mulai dicoba, maksudnya udah ada. Kan yang beloknya pelan itu. Nah, itu kan nanti lo dipikir itu tuh sebenarnya bisa apa namanya? Ngedrift itu tuh. Makanya LRT bisa ngedrift. Jadi sama jembatan-jembatannya gini. Ngeri banget. Tapi aman-aman aja gitu. Aman. Makanya iya. satu-satunya solusi lah sementara ini memperbanyak kendaraan. Nah, tadi naik sini naik apa? Apa? Datang di sini. Naik kelas lah gua. Iya tahu dong. Maksudnya naik kendaraan pribadi kan? Pribadi kan? Ya. Cuman saya yang naik kendaraan umum. Karena emang nggak punya kendaraan pribadi. Lu kan kalau enggak juga lu pakai kendaraan pribadi kan? Enggak, dia pinter si Akbar, menumpuk kekayaannya di Surabaya dia. Oh iya. Maksud saya ini kalau beli kendaraan di Jakarta karena memang ingin mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Nggak mau nambah, makanya saya naik kendaraan umum gitu. Tapi kendaraan umumnya kendaraan. Nah, itu suhu udara ya. Suhu udara. Yang lagi rame juga suhu politik nih. Ya. 2024 makin deket lah. Nah, ada artikel nggak? Ada itu. Yang isu terbaru apa yang terbaru? Yang terbaru itu. Budiman. Ini. Gue baru lihat tadi benar-benar. Budiman Sujatmiko. Korelasinya. Budiman Sujatmiko ya mendukung Prabowo. Ini yang paling sementara PDIP sudah mencalonkan yang namanya capresnya itu Ganjar. Ya. Dia adalah orang dari PDIP, tetapi dia mendukung Prabowo. Prabowo. Nah, Mas Budiman itu termasuk
polusi nggak di partainya PDIP? Nah, sementara dia akan menjadi polusi dia. Tapi kalau kita simak, kita mungkin dari nama ambilnya. Oke. Nama siapa? Nama Budiman. Oke. Apa itu, Kang? Yang pertama, kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena seharusnya kalau namanya Budiman, Budi itu harus ada adab. Ketika dia tidak setuju, seharusnya diceritakanlah terlebih dahulu dengan partainya dia. Setelah itu baru dia kalau komunikasi, baru boleh dia melakukan hal itu. Tetapi dia ada pembicaraan dulu dengan si partainya itu sendiri. Yang keduanya, demand. Mungkin karena ada demand ini yang membuat dia harus pindah. Gitu. Ada permintaan ya. Ada demand. Ada demand dari dirinya. Demand. Ada demand dari si Budi. Ya. Si Budi punya demand. Ya. Sebenarnya secara hidup bukan jadi kalau misalnya ini sih itu pasti masalah urusan perut. Enggak. Perut sih sebenarnya udah ada, tetapi keserakahan, ingin lebih. Itu yang jadi permasalahan. Jadi sebenarnya S-nya harusnya bukan Sujatmiko ya, supply. Dia butuh dia butuh ada yang supply. Pindah. Tapi dia laki-laki sejati tuh Budiman, Kang. Kenapa? Budiman. Oh, Budiman. Ya Budiman. Kayaknya kalau jokesnya itu bukan itu deh, Pak. Itu laki-laki dewasa dia. Iya, harusnya. Kalau masih kecil Budi Boy. Budi Boy namanya. Kenapa jadi isit? Kenapa laki-laki sejati? Tapi itu cukup menggoyang nggak? Maksudnya cukup mengagetkan banyak orang ya? Ya nggak ada lah. Nggak akan. Kalau menurut saya sih, setiap partai yang paling betul itu sekarang kita harus benerin partai dulu deh. Partai itu semuanya partai, itu menurut saya maklar. Nah, ada nggak? Ada partai ada di Arsenal sekarang partai itu. Partai ya? Ada di Arsenal partai. Partai apa? Partai mana? Partai. Thomas Partey. Thomas Partey. Iya. Oh, Arsenal ya, Bapak Arsenal ya. Jadi kalau misalnya partai itu harusnya dia mengkader. Kaderisasi itu yang harusnya jelas. Padahal selama dia tidak punya kader, dia akan jadi maklar. Contohnya PSI lah, awal-awal PSI. Tiba-tiba dia sebelum PDIP mencalonkan yang namanya Ganjar, tiba-tiba kan PSI dulu yang saya PSI mencalonkan Ganjar Pranowo. Lu bayangin nggak kalau ibaratnya yang namanya partai itu adalah toko, dia itu menjajakan barang yang ada di toko orang lain. Harusnya kan dia mengkader, dia nggak percaya dengan barang-barang yang ada di tokonya. Kan sekarang memang lagi musim Pak bisnis seperti kalau itu. Kalau dia punya kader tapi nggak punya muni, muni kader. Contoh Sri Mulat aja masih punya kader kan ya? Harus. Kadir. Harus ada kan? Mas kadir itu harus ada. Ada lagunya itu lagu dari apa itu? Apa? Kadir gelap. Kadir. Itu tadi. Tapi penting ya. Nah, tapi kayak Budiman itu kan sebenarnya kader. Kader dia. Makanya kader. Sudah bertahun-tahun kader, tiba-tiba juga tetap aja nggak ada loyalitas. Ada ketidakpuasan. Wajar dalam sebuah partai yang begitu banyak orang, kepentingan yang berbeda, macam-macam. Tetapi rule yang dibuat sama partai itu seharusnya diikuti. Itu adalah konsekuensi ketika kalian atau Anda masuk ke partai tersebut. Lu harus ngikutin. Bentar. Nih ada. Ada lagi. Partai apa ini? Tinggal nih ada doang. Pak Sujarno. Apa? Berkali-kali memperkosa istri tetangganya. Terus? Akhirnya dijebak. Ditangkap berkali-kali memperkosa istri tetangganya. Kalau diperkosa sekali, oke ya. Ini kalau berkali-kali itu udah kan berkosa, itu udah jadi hobi. Beda ya. Ini tiba-tiba ngapain sih ngomong itu? Nggak tahu kebaca aja di sini. Terus, Bapak, kalau itu tuh ngikut loh Pak. Itu kalau Bapak sering baca apa? Yang akan masuk ke Bapak nongol itu juga. Emang dia nyari kalau itu? Iya. Nyari teman maksudnya. Ada lagi nggak Pak? Nah itu ya tentang ini semakin panasnya suhu politik di negeri kita ini masih ini nih mengenai misalnya Pilpres. Sekarang ini yang kemarin kan deklarasi 4 partai. Iya. Biar Pan sama Golkar. Iya, apa itu. Tapi ada juga kemarin salah satu yang ikut deklarasi ke Pak GP ngasih hadiah burung.
Oh, Pak Muhaimin. Iya. Caimin. Burung apaan? Pak Kandar. Pak Ganjar. Muhaimin is Kandar. Iya. Muhaimin adalah Kandar ya. Muhaimin Burung apaan? Oh, lovebird. Iya, lovebird ke Pak Muhaimin. Pak Ganjar ngasih ke Caimin. Pak Ganjar ngasih burungnya Itu pasti ada simbolnya tuh. Maknanya tuh apa itu, Kang? Kira-kira. Sebenarnya itu adalah sebuah kekuatan karena si yang namanya burung lovebird-nya itu kepalanya merah, badannya hijau. Memberikan dengan kita mencintai burung yang seperti itu bukan hanya memperkuat imun kita, tetapi juga imun. Simbol ya. Iya, simbol. Makanya dikasihnya lovebird. Iya kan? Nggak dikasih burung yang lainnya gitu ya. Burung apa? Nggak, bentar. Kalau ngomong masalah simbol, emang bol pakai sih? Aneh emang. Sudah izin mengemudi bol. Izin mengebol. Tapi memang sekarang itu masih belum terang-terangan ya, karena memang belum apa ya, masih arahnya itu masih. Selama ini tuh yang namanya politik kita tuh masih kursi lah. Apa maksudnya? Cair. Belum mengerucut sebenarnya. Ada nggak kemungkinan nanti itu berubah gitu susunan komposisi yang ini partai ini tiba-tiba balik lagi ke sini? Masih ada kemungkinan nggak kira-kira? Ketika kita melihat komposisi, lu lihat ya antara kompos dengan sisi. Lu kompos itu kan lu dari ya kotoran-kotoran, pupuk dari kotoran kompos kan bau. Sisi-sisi dari kegelapan sebenarnya komposisi itu. Sisi bau berarti. Bukan untuk mempersiapkan yang bagus-bagusnya. Karena seharusnya platform itu kan dipegang tuh. Yang platform ini yang ada semuanya adalah kebutuhan aja sekarang mau. Sekarang lu lihat aja dealing bargaining ya. Dealing bargaining. Akhirnya kan yang kayak misalnya Pak, Bapak dari Babinsa ya, Pak? Saya agak deg-degan ini jadinya. Saya barusan ngawal Pak Andika. Oh, kebetulan. Iya. Keren dari itu. Tapi jadi masih rame lah ini ya sebenarnya, masih rame ya. Iya, kebetulan saya sama Pak Andika dekat. Tadi Pak Andika nawarin saya, kamu mau jadi lead call di Twitter nggak? Tadi ketemu Pak Andika. Sebelum syuting. Jadi lead call. Itu lucu ini. Lead call di Twitter. Tutup di Twitter. Di Instagram udah nggak jadi. Nggak bisa. Malah di Instagram udah nggak lihat kok. Di Twitter doang. Di Twitter. Sedih banget lead call. Enggak, sebenarnya suasana politik kita ini nggak perlu panas-panasan seperti itu ya. Gimana Cair seperti ini sekarang. Menurut Bapak harusnya gimana, Pak? Padahal kita sebenarnya dekat api loh ini, tapi kita nggak panas, tapi kita cair, dingin, harus di ini. Elit juga harus memberikan contoh yang baik juga kepada masyarakat bawah gitu. Karena masyarakat itu sekarang tuh kangen dengan yang namanya role model. Role model. Kita tuh kurang punya role Raul model. Gonzales bedanya apa sama Raul itu? Raul. Maksudnya Sosok orang-orang yang bisa jadi panutan. Yang tidak punya kepentingan terhadap segala sesuatu kekuasaan. Contoh kalau dulu ada siapa nih biar kita kayak gini nih gitu. Misalnya Bung Hatta, Bung Karno gitu ya. Ya iyalah kayak begitu. Terus jadi kayak misalnya lagi? kayak Bung Hatta gitu. Bung Hatta tuh tidak terlalu dengan haus dengan kekuasaan. Ketika dia harusnya mengalah untuk sebuah kepentingan lebih besar, dia lebih baik dia keluar dari sebuah lingkungan tersebut. Itu tuh hal-hal yang orang-orang yang kedua itu banyakannya adalah yang tidak memperlihatkan padahal dia kerjanya juga luar biasa sebenarnya. Jadi Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin tuh kan orang nggak tahu tuh Pak Ma'ruf Amin kerjanya seperti apa. Iya. Orang-orang nggak tahu. Tapi Pak Ma'ruf Amin aja sendiri juga bingung. Pasti ada lah. Bagiannya sendiri-sendiri. Iya, ada bagiannya. Sendiri-sendiri. Pak Ma'ruf kan sendiri nggak tahu. Sampai kantor dia begini. Aduh, gua ngapain? nggak pasti ada pembagian tugas di situ kan. Ada pembagian tugas. Iya. Karena di situasi sekarang itu apa aja tergantung sudut pandang yang misalnya gini, yang memberitakan. Betul. Jadi sebenarnya dalam posisi sekarang itu kita jangan mudah terpengaruh dengan berita ini karena bisa aja berita ini tuh
melihatnya dari sisi ini nih. Melihatnya dari sisi ini nih. Ini kayak saya ngambil ini di foto nih. Ini kalau yang berita bagus nih, lagi ngambil minum. Iya. Berita yang jelek, lagi nyolong minum. Kok minum nyolong? Enggak, maksudnya Nggak lagi apa sih, nyolong. nyolong gitu. Minum mah tinggal minta doang. Iya, lagi ngambil Kalau gitu lagi di sini maksudnya. banyak. Tapi pas diambil tadi bergerak sendiri loh itu tadi. Apa? Oh, tangan saya kelihatan, Oh, maksudnya tangan kelihatan ya. Maksudnya itu, makanya kita harus benar-benar waspada di zaman-zaman sekarang ini. Itu kan balik lagi ke setiap orang. Ketika seseorang yang punya pikiran, kayak misalnya lu netizen yang ngomongnya jelek-jelek seperti itu, lagi udah mulai nih. Dia punya masalah dengan dirinya sendiri sehingga dia tidak bisa berpikir secara positif. Kalau orang positif lu mau ngomong seperti apa, dia akan mengambil sisi positifnya. Buat apa lu memasukkan racun ke dalam diri lu sendiri? Itu kan jelek. Tuh, dengerin Pak. Ini pasca putusan MK. Dia udah keracunan. Belum, ini tadi masih usia. bentar ini. Oh, Makanya belum. sekarang Bentar, ya. dalam posisi sekarang itu benar-benar harus mencerna semua berita. Makanya bedain influencer, buzzer yang seperti itu. Kalau buzzer ya cuman nguitin aja. 17-an biasanya banyak buzzer tuh. Itu buzzer. Iya, itu buzzer. Terus sekarang muncul juga banyak tuh buzzer. Iya, buzzer. Iya. Karena memang seperti itu yang sekarang itu mereka harus punya tanggung jawab. Nah, yang seperti ini yang sebenarnya harusnya kita awasi karena kemungkinan kalau yang misalnya yang cerita-cerita hitam itu masih boleh diangkat. Tapi kalau udah misalnya fitnah sama hoax itu ya nggak boleh. Black campaign boleh. Black campaign boleh, Negative masih campaign diperbolehkan. jangan. Ya. Tetapi berusaha untuk tidak membuat menjelek-jelekan lah seperti itu. Gimana Pak? Nah ini soal pasca putusan Bapak MK. ngasih soal mulu nggak pernah ngasih jawaban ya. Pasca Soal batasan usia capres cawapres. Gitu aja udah bikin rame juga. kalau menurut saya sih MK tidak berhak menentukan itu. Karena Udah itu ada, kan tapi ada undang-undangnya. justru itu kan dari konstitusi adalah kesepakatan 40 DPR tahun. sama MPR itu. Tapi Jadi kalau kalau misalnya mau dirubah ya nanti di rapat di sidang itu. Tapi mau ada dirubah. tadi ada apa namanya jalan yang memungkinkan itu Kang judicial review untuk masing-masing pasal memang. Jadi kalau ada Kadang-kadang juga Ini duduk pincen ini katanya. Kalau gini duduk pincen. Agak sedikit. kalau ini pingsan. udah nggak sadar. Iya. Jadi dia men-challenge pasal itu. Jadi kalau ada warga negara yang menganggap itu merugikan dia, itu kita bisa ke MK. Yang dirugikan apa? Personal. Aturan ini, tadinya gua harusnya bisa Bapak merasa dirugikan dan Enggak, dengan ini batas. ketika ini muncul Enggak lah, saya nggak masalah nyalonin, usia itu, jangan bohong lah. Itu pasti berhubungan dengan masalahnya Capres. Mas Gibran sebenarnya. Udah itu aja. Nggak usah ngomong ke sana kemari gitu. Ini kan karena apa? Diubah karena kepentingan. Karena yang namanya sekarang ini pemilihnya 60% itu adalah remaja, milenial, terus yang mereka tidak tahu dengan dulu-dulunya Pak Anies seperti apa, Mas Ganjar seperti apa, Pak Prabowo seperti apa. Ini yang muda-mudanya itu. Sementara orang-orang partainya pun yang ngomong itu tua-tua mereka tuh. Mas Gibran itu bener-bener yang jadi apa ya namanya? Secara tidak langsung menjadi magnet untuk yang anak-anak mudanya. Untuk ini para yang gue Gen Z. pengen. Apalagi kalau kita mau bikin acara kan kita harus sewa Gen Z. Itu Gen Z-nya bukan Gen Z generasi muda. Nih itu karena itu sebenarnya nggak usah harus kesana kemari. Karena pengen orang-orang mudanya karena pemilih itu, nah dia disandingkan dengan siapapun juga. Nah yang anehnya kan Mas Gibran itu kan dari PDIP. Iya. Itu Yang ngusulin. yang ngusulin ya kebanyakan yang tertarik pengen ngambil Yang barang ngusulin itu dari ke orang lain. Itu yang tadi tuh ibaratnya kalau partai itu adalah tokoh, ya gitu. Selalu lu kader dong yang gitu ngusulin yang PSI lain. lah gitu ya. Tapi kalau dia punya kader tapi nggak punya muni, Ya, kan udah. Jadi Itu bukan callback. Kalau callback bukan callback, itu namanya bukan. Berarti Comeback, lu itu namanya comeback. pengulangan doang. Iya. Berarti sebenarnya usulan merubah undang-undang itu, merubah batas bawah ya batas bawah itu sebenarnya tidak didasari kepentingan rakyat ya. Hanya didasari kepentingan keinginan naikin Ya supaya dia bisa ya namanya juga politik. Politik itu adalah
menjadikan seseorang untuk meraih kekuasaan. Tapi udah putus belum itu soal batas usia itu? Belum lah. Belum kan? Belum. Nah, saya rasa ini hanya bumbu-bumbu aja, Kang. Iya, bagaimana kita bisa menggoreng nasi itu yang digoreng sama para elit. Nah, yang berantem malah yang di bawah. Ini nggak perlu. Kalau saya sih biasa-biasa aja soalnya. Biasa-biasa aja. Dan yang yakin udah tinggal sekarang gini. Kalau itu buatnya Mas Gibran, nah Gibrannya sendiri kan udah ngomong, saya belum cukup waktunya, jadi tetap aja dia mau ngomong mau seperti apa juga nggak akan. Iya, santai. Gibran juga sudah nempelin fotonya bapaknya di sebelah Pak Kacer. Iya, udah pakai, udah nempel. Nah, tapi jadi misalnya gini, itu misalkan Gibran ya, Mas Gibran itu umurnya 20 gitu. Mungkin nanti usulnya pasti juga batas bawahnya 20. Ngikutin sih, sebenarnya ngikutin umurnya. Gibran umurnya? 35 ya? 3 berapa? 35. 35. Kemarin saya ketemu di kelurahan kemarin. Iya. Sebenarnya dia Gibran mana nih? Misal Gibran umur 20 nanti minta batas bawah 20. Gibran anaknya itu siapa? Asri Welas. Asri Welas kan namanya juga Gibran juga. Gibrar ya. Oh, Gibran. Gibran. Oh, cadel kali dia. Gibran. Enggak bisa ngomong. Dia gibah kali ini. Iya. Enggak ketemu di mana? Terus ada lagi itu. Jelasin dulu dong. Ada lagi batasan maksimal 70 tahun untuk capres atau cawapres. Itu lagi ada yang masukin lagi nih. Itu kan juga nggak bisa juga hak seseorang mau sampai kapan juga. Kalau kasarnya ya, kalau misalnya dia besok mau mati pun ya, kalau misalnya dia bisa jadi presiden hari ini, dia pengen jadi presiden ya silakan aja. Tapi ada yang mau beli nggak gitu. Nah itu kalau batas bawah diatur, batas atas udah kayak naik taksi jadinya ya. Iya sih. Buka pintu karena 35 di usia tahun. itu ada kedewasaannya. Cuman patokan yang seperti apa yang mau dibuat gitu kan. 40 tuh saya nggak tahu juga. Mungkin apakah mengambil ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Misalnya seperti itu. Kenapa harus 40? Hitung-hitungannya kan kita nggak pernah tahu dia seperti apa. Kenapa harus 40 ya? Mungkin karena life began at 40. Nah, mungkin juga. Iya. Padahal ngomong gitu mati di umur 39. Makanya dia nggak ngerasain. Dia sebenarnya nggak ngerasain seperti itu. Jadinya gimmick-gimmick aja nih, Kang. Iya, memang. Iya, ntar juga nggak ada perubahan atas peraturan itu. Gitu. Lepaskanlah sebenarnya masalah usia seperti yang paling penting adalah dia sudah harusnya tuh yang kalau misalnya di kader itu kita ketahuan tuh. Nih anak emang udah tahu tuh cara memilah-milah bagaimana dia mengatasi sebuah permasalahan, sudah memimpin sebuah daerah walaupun juga kecil dan itu juga terbukti bahwa masyarakatnya di sana juga maju misalnya seperti itu. Nah, kayak Gibran itu mulai di kader nih, mulai di kader berarti. Nah, kalau kadernya ada tapi muninya enggak. 3 kali. Iya, contoh-contoh pengkaderan kan seperti itu gitu kan. Iya, kalau kader itu kan di setiap partai itu bukan hanya supaya dia tahu tentang politik, ada upskill. Dari berapa partai yang ada di sini tuh ada nggak kader nggak ada ya yang menonjol? PDIP sama PKS yang mengkader, yang lainnya tuh maklar kata gua. Kayak misalnya sekarang siapa yang di ini? P3 ngambilnya siapa? Sandiaga Uno. Pan ngambilnya siapa? Si Eko. Erick Thohir. Bukan ya. Pan ngambil, iya. Pan itu juga masa ada yang ini. Masa ada yang di TikTok apa di mana ya? Masa ada yang nyanyi pan, pilih nomor 8 PKS. Oh ya, orang PKS enak banget tinggal ngomong gitu ya. Pan, pilih nomor 8. Nah, itu menjadi sebuah fenomena juga membuat lagu di partai-partai. PKS juga bikin, kemarin diawali sama PAN. Kalau masalah kader itu bukan fenomena, fenomuni. Tapi kader itu betul muni juga ya. Iya. Tapi sekarang ini belum terlihat orang atau partai atau calon yang nyodorin program. Ya karena kan belum pasti. Kalau udah mulai udah pendaftaran di KPU misalnya. Nanti cuman satu yang gue lihat tuh. Nanti dibilang kampanye. Mongol ada tulisannya Mongol di atas. Ada tulisannya Mongol, ada gede tuh papan dia kan PSI kan? Mongol udah ada. Ada, saya pernah lihat di daerah Sunter tuh. Mongol masuk PSI. Iya, PSI. Iya, PSI. Mongol gede PSI banget. itu bukannya partai muda. Gue lihat anggota-anggotanya Ade Armando.
Helmi Yahya. Udah nggak ada. Dia udah nggak pakai batas maksimal sekarang. Itu pemuda bukan? pernah muda. Jadi PSI sekarang partai pernah muda. Iya benar. Boleh asal pernah muda gitu. Iya. Bener juga ya. Walaupun belum tentu jadi tua, yang penting pernah muda gitu. Iya. Kayak Menpora kan pernah muda dan pernah olahraga, jadi bisa. Iya benar. Iya, pernah muda, pernah olahraga. Menpora porandakan negara. Iya. Banyak tuh yang ntar seperti itu. Jadi enggak yang balik ke beneran Mongol. Iya, tulisannya ini nih. Ini nanti pasti akan sering seperti itu, dan saya rasa sih jangan terpengaruh lah gitu-gitu janji-janji. Tulisannya gini nih. PSI menang atau Mongol menang, PSI menang, BPJS gratis atau apa tulisannya itu? BPJS gratis. Iya, ditanggung sama si Mongol nanti. Itu bener programnya PSI. Itu sering seperti itu gitu. Kan Ntar STN gratis gitu tuh. Kalau menurut saya sih udah tidak zamannya kita bikin kampanye seperti itu. Karena gini, yang dilihat itu sebenarnya kalau misalnya kita mau ngambil untuk naikin gitu ya, capres dengan programnya, ya lu harus, masalahnya adalah pendidikan dengan kesehatan. Memang salah satunya kesehatan itu adalah di BPJS. Tapi yang realistis dong janjinya. Bisa itu Bar, gue malah setuju yang kayak begitu. Realistis sebenarnya. Yang benar-benar konkret gitu janjinya. Tapi kalau gratis kan nggak mungkin. Itu kan asas gotong royong kalau yang kayak BPJS itu. Ya mungkin udah dihitung kali, Bar. Iya, mereka udah hitung. Yang hitung siapa? Si Mongol. Si Giring. Si Giring. Aduh.